Rasulullah SAW, maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh Abu Hurairah. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat, ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi' tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat, ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif, ya. Tidak asing kota Taif buat kita sekarang karena sering didatangi oleh para jemaah haji, jemaah umroh, ya. Jadi dulu waktu Nabi SAW mengepung kota Taif, Allah belum mengizinkan untuk menembusnya itu, ya. Tetapi mereka tunduk setelah terjadi perang Hunain dan sempat para wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya mereka datang untuk menyatakan masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi SAW, itu, ya. Dan ini juga efek daripada doa Nabi. Waktu Nabi SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun, tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam, jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab, paman Nabi sendiri, itu menolak dan menyuruh masyarakatnya untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan cara dilempari kaki Nabi yang diangkat itu yang dilempari oleh batu. Dan kita bisa bayangkan kalau satu kota yang melempari batu, betapa sakitnya gitu, ya. Kakinya beliau SAW berdarah-darah, beliau keringatan, dakwahnya ditolak. Setelah keluar dari kota Taif, pintu gerbangnya ditutup, seakan-akan beliau terusir gitu, ya. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Sebagian ahli sejarah mengatakan di kota Taif masih ada bekas tempat pohon atau kebun yang Nabi duduk, gitu, ya. Intinya Nabi SAW duduk di situ, kemudian beliau berkata, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, kepada musuh yang akan membinasakanku, atau masa depan yang belum jelas? Aku tidak tahu ini diterima atau tidak dakwah ini. Tetapi kalau engkau tidak murka ya Allah, engkau tidak menilaiku salah dengan perjuanganku ini, aku akan terus berdakwah. Aku akan lanjutkan estafet ini. Maka di saat itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu, gitu kan? Maka sekarang bersamaku malaikat yang mengurus gunung-gunung. Semua gunung di muka bumi malaikat ini yang urus. Tinggal kamu perintahkan saja. Tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Taif dan gunung-gunung Mekah disatukan sehingga binasa dua kota ini. Dan dakwamu akan tetap menyebar. Atau kamu bersabar, ya, dengan penolakan-penolakan mereka, dengan gangguan mereka, toh juga dakwamu akan menyebar.
Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah Raufur Rahim, dia sangat penyayang sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian, mendahulukan, memaafkan daripada dia pun harus menghukum. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu aku bersabar. Dan aku berharap nanti dari keturunan mereka, maksudnya Mekah sama Taif ini, keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah. Keluarlah dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, Ikrimah, namanya Ikrimah. Sahabat ini dulu suka sekali memerangi kaum muslimin bersama ayahnya. Suka sekali menyerang kaum muslimin bersama ayahnya. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan akhirnya mati syahid di perang Yarmuk. Dari dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang banyak menyiksa kaum muslimin, termasuk yang meletakkan batu panas di dada Bilal di Mekah. Itu lahir Safwan yang juga masuk Islam pembebasan kota Mekah dan menjadi pejuang kaum muslimin. Kita tahu juga Wahsy, orang yang membunuh Hamzah di Mekah, di Uhud, itu juga masuk Islam pembebasan kota Mekah. Kita tahu dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat benci dengan Nabi SAW dan Islam, itu lahir Amr bin As yang menjadi sahabat Nabi dan termasuk ciri kecerdasan Islam. Kalau disebutkan orang-orang cerdasnya kaum muslimin, pasti nama Amr bin As tidak luput dari itu. Dari Al-Walid ibn Mughirah lahirlah Khalid bin Walid yang terkenal dengan pejuang Islam. Ini semua keturunan orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah yang akhirnya mendapatkan petunjuk karena doa Nabi SAW. Nah, dari kota Taif keluar Abu Hurairah. Nah, ini yang sedang menyampaikan riwayat ini. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, dan dia dari kota Taif yang juga termasuk mendapatkan doa Nabi. Beliau masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi kalau kita cari tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, kita akan temukan Abu Hurairah. Karena begitu masuk Islam, dia betul-betul menekuni Islam, banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, banyak menyampaikan. Sampai sebagian sahabat saja di masa hidup mereka, itu masih ada yang curiga sama Abu Hurairah. Ya, karena banyaknya hadis yang dia sampaikan gitu ya. Tetapi akhirnya sahabat pun menerima karena memang apa yang dia sampaikan itu memiliki saksi-saksi. Banyak orang yang mengetahuinya. Nah, Abu Hurairah ini cukup banyak meriwayatkan hadis. Tadi itu sedikit kronologis tentang beliau. Di antaranya adalah riwayat tentang cara sujud, ya. Sujud tilawah yang dibaca pada saat terlintas ayat atau surah dari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah pertama kedudukan Abu Rafi', faedah kedua kedudukan Abu Hurairah, dan sudah kita sebutkan kisahnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu disampaikan Abu Hurairah dalam sholat Isya, baca surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau bisa jadikan ini sebagai salah satu program kita menghafal surah Al-Insyiqaq, karena ini hanya 25 ayat, ya, dan pendek-pendek. Ya, coba tadi kalau masih terbuka aplikasi surah Al-Insyiqaq, coba lihat ayatnya pendek-pendek, ya. Itu mudah sekali, ya. Dan salah satu kebijaksanaan seorang muslim adalah Bapak Ibu usahakan menjadikan target minimal seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, hafalan Qur'annya bertambah. Walaupun hanya 2 ayat, 1 surah, kalau surah-surah pendek, minimal itu ya. Jadi selalu ada tambah, ya. Sehingga kita tidak tahu keberkahan bagaimana Allah membuat kita menghafal Al-Quran, tapi usahakan ada tambahan. Kita menambah. Jadi tidak puas dengan surah-surah yang kita sudah hafal saja ya. Apalagi kalau yang seperti ini terlintas memang surah-surah yang tidak sulit untuk dihafal dan diamalkan pada saat kita sholat Isya. Tadi saya bahasakan, walaupun Bapak Ibu mengerjakan sekali seumur hidup, minimal pernah membaca surah Al-Insyiqaq di sholat Isya. Karena itu adalah sunnah Nabi. Ya, kalau kita bisa rutinkan itu bagus sekali. Ya. Pelajaran keempat, adanya sujud tilawah. Ya, dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang hamba ya, sujud pada saat membaca ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat sujud, maka syaitan di sebelahnya menangis. Syaitan di sebelahnya menangis seraya mengatakan, anak Adam ini disuruh sujud maka dia sujud, ya, sementara saya disuruh sujud tapi saya tidak mau sujud.
Dalam riwayat lain, baginya surga dan bagiku neraka. Ya. Maka sujud ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia tentunya. Makanya kata Nabi SAW, pada saat justru kita letakkan dahi kita di tanah, ya, begitu merendahnya kita, justru pada saat itu kita paling dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud ini memang kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau mengatakan kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun. Lalu beliau sebutkan yang pertama jihad di jalan Allah, yang kedua meletakkan dahiku sujud di tanah untuk Tuhanku atau penciptaku. Baru yang ketiga duduk bersama dengan satu kaum, komunitas orang yang menyortir tutur kata yang baik, ya, sebagaimana disortirnya kurma yang berkualitas tentunya. Jadi ini statement Umar yang poin nomor 2-nya tadi adalah meletakkan dahiku sujud kepada Sang Pencipta Allah. Nah ini memang satu kegiatan yang luar biasa. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua di mahsyar untuk sujud. Dan yang bisa sujud hanya orang-orang yang sudah biasa sujud di dunia. Yang tidak pernah sujud maka tidak bisa menundukkan kepala mereka. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka dulu di dunia disuruh sujud tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Makanya salah satu poin yang harus dijaga dalam sholat adalah sujud yang lama, ya, tenang, penuh tumaknina. Karena itu justru gerakan yang paling dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana pentingnya seorang muslim konsisten menjaga sunnah-sunnah Nabi. Makanya Abu Hurairah mengatakan saya akan terus amalkan sampai saya wafat. Ya, ini perkataan ini bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja. Artinya beliau ingin menyampaikan pesan, kalau setiap kali sampai kepadaku dan kepada kalian pesan dari Nabi atau satu perbuatan Nabi SAW dalam ibadah, maka konsisten dijaga. Sibuk dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Karena orang kalau meninggal di atas sunnah, maka kebahagiaan sudah ada di tangannya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau meninggal di atas sunnah, maka meninggallah. Artinya tidak ada perlu dikhawatirkan. Ya, karena memang sudah coba mencontohi Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana beliau selamat, kita juga pasti akan selamat. Nah itu yang dimaksud dengan statement Abu Hurairah, fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka aku akan terus saja mengamalkannya, sujud itu sampai aku bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Jadi itu tentang surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 dalam Al-Quran dan terdiri dari 25 ayat. Selanjutnya Rasulullah SAW juga membaca surah At-Tin ketika sholat Isya dalam safar beliau. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar faqara fil isya fi ihda ar-rak'ataini bi wat-tini waz-zaitun. Suatu ketika Nabi SAW berada dalam safar atau perjalanan jauh, kemudian pada saat sholat Isya beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaatnya. Tentu kedua riwayat ini ada footnote di bawah ya, diriwayatkan dua-duanya oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan bab tanda kutip bacaan dalam sholat Isya. Sementara Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil Isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'ah. Aku mendengarkan Nabi SAW membaca surah At-Tin ketika sholat Isya. Dan sungguh aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada bacaan beliau. Ibnu Hajar berkata, kita baca dulu paragraf terakhir di masalah At-Tin ini, baru kita coba ambil korek faedah dari hadis. Ibnu Hajar ini nama seorang ulama rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini pernah kita sampaikan ya, dia adalah kitab yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari punya buku dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah biasanya ulama-ulama itu kalau sudah nulis buku akan datang generasi selanjutnya, ulama-ulama lain yang coba mentalik, menambahkan informasi.
mensyarah, menjelaskan lagi lebih jauh. Nah, Sahih Bukhari pernah ditelusuri lagi oleh Ibnu Hajar dan keluar buku namanya Fathul Bari menjelaskan syarah Sahih Bukhari. Ya gitu ya. Itu Fathul Bari yang dimiringkan di buku kita itu adalah syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Ibnu Hajar. Nabi SAW membaca surah-surah pendek ketika sholat Isya karena beliau tengah menjadi musafir. Safar itu sendiri menuntut adanya keringanan. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi tentang masalah surah Al-Insyiqaq difahami bahwa Nabi SAW tidak sedang menjadi musafir. Karena itu beliau membaca surah yang agak panjang. Baik, kita coba ambil dulu pelajaran dari riwayat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di halaman 94 dan nyambung ke halaman 95. Yang pertama kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini, ya. Kemudian selanjutnya adanya informasi bahwasanya Nabi SAW kalau sholat Isya dan beliau musafir membaca di salah satu rakaatnya wattini wazzaitun. Maknanya bisa kena orang musafir biasanya qasar, ya, dipangkas ya, Isya 4 jadi 2. Maka di salah satu rakaat pertama atau rakaat keduanya beliau membaca wattini wazzaitun. Berarti di sini ada pilihan. Boleh di rakaat pertama Isya, boleh di rakaat kedua Isya. Yang tidak dibaca surah wattini